Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Stikes Logorejo Semarang, semester 4 Prodi S1 Farmasi, kelompok 5A, akan menjelaskan tentang kromatografi gas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5A, yaitu yang pertama, Aurel Deva, yang kedua, Gabriel Angela, yang ketiga, yaitu saya sendiri, Rahmasani. Selamat menonton! Kromatografi gas adalah salah satu metode kromatografi yang merupakan metode analitik untuk memisahkan dan mengidentifikasi senyawa-senyawa yang mudah menguap dalam suatu campuran. Prinsip kromatografi gas adalah semakin besar afinitas senyawa untuk fase diam, semakin banyak senyawa tersebut dipertahankan oleh kolom dan lebih lama dielusi dan terdeteksi. Kromatografi gas adalah kolom untuk tempat pemisahan komponen berlangsung dan harus ditambahkan kontrol aliran gas pembawa melalui kolom. Rata-rata pemasukan sampel dan sarana pendeteksian komponen ketika dielusi dari ujung kolom. Kelebihan dari kromatografi gas yaitu yang pertama, waktu analisis yang singkat, yang kedua, dapat menggunakan kolom yang lebih panjang, yang ketiga, gas mempunyai viskositas yang rendah, yang keempat, kesetimbangan partisi antara gas dan cairan berlangsung cepat, dan yang terakhir, pemakaian fase cair memungkinkan kita untuk memilih dari sejumlah fase diam yang sangat beragam yang akan memisahkan hampir segala macam. Kekurangan kromatografi gas yaitu yang pertama, teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Yang kedua, kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Dan yang ketiga, fase gas dibandingkan sebagian besar fase cair tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat terlarut. Bagaimana sih cara menggunakan kromatografi gas? Yang pertama, mengaktifkan dan melakukan pemanasan terhadap alat sebelum dipergunakan dengan cara menekan tombol power dan mendiamkan selama kurang lebih 15 menit. Yang kedua, mengalirkan gas menuju injektor dengan cara memutar knob yang terdapat pada tabung gas. Yang ketiga, melakukan pengaturan suhu pada detektor dengan cara menekan tombol DET lalu mengatur suhu sebesar 100 derajat Celcius, kemudian menekan tombol OK. Nah, yang keempat, melakukan pengaturan suhu pada injektor dengan cara menekan tombol INJ lalu mengatur suhu sebesar 150 derajat Celcius, kemudian menekan tombol OK. Yang kelima, melakukan pengaturan suhu pada kolom dengan cara menekan tombol COL lalu mengatur suhu sebesar 200 derajat Celcius, kemudian menekan tombol OK. Yang keenam, mengaktifkan detektor apabila telah tercapai suhu yang dikehendaki. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan api ke dalam lubang detektor. Yang ketujuh, melakukan pengujian terhadap detektor untuk mengetahui proses pembakaran telah berlangsung. Hal ini dilakukan dengan cara menempelkan sebuah pada lubang bagian atas dan mengamati apakah terdapat butiran embun atau tidak. Apabila terdapat butiran embun, maka alat detektor sudah siap digunakan. Nah, yang kedelapan, mengambil sampel dan memasukkan ke dalam injektor dengan bantuan alat yaitu shearing. Yang kesembilan, menekan tombol spasi pada alat komputerisasi bersamaan dengan memasukkan sampel, kemudian melihat hasil kromatografi. Nah, yang ke-10, mengamati kromatogram dan menentukan waktu retensi pada sampel. Selanjutnya adalah cara untuk menganalisis data pada metode kromatografi gas. Kromatografi gas dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Sebagai besaran yang dapat dipakai untuk kriteria dalam analisis kualitatif ada beberapa macam, antara lain
waktu retensi, dan waktu retensi relatif. Untuk analisis secara kualitatif dengan memakai besaran waktu retensi, maka dilakukan dengan cara larutan standar diinjeksikan, kemudian ditentukan waktu retensi larutan standar. Setelah itu diinjeksikan larutan sampel dan ditentukan waktu retensi larutan sampel. Apabila waktu retensi larutan standar sama dengan waktu retensi sampel, maka kemungkinan sampel tersebut sama dengan zat standar. Lalu, untuk analisis kuantitatif dapat menggunakan besaran luas puncak atau tinggi puncak kromatogram. Luas puncak dapat ditentukan dengan cara menimbang dengan integrator atau dengan dihitung. Untuk analisis kuantitatif dari zat-zat dalam campuran dapat ditetapkan dengan metode standar eksternal dan standar internal. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.